Jendela Sekolah. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Jendela Sekolah. Saya Aurelia Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori penetrasi sosial. Jadi, sebelum kita memasuki pembahasan lebih dalam mengenai teori penetrasi sosial ini sendiri, kita akan membahas dulu tentang definisi dari teori penetrasi sosial. Menurut West dan Turner, penetrasi sosial merupakan proses ikatan yang berkembang dari yang renggang menjadi lebih intim. Sedangkan menurut M. Griffin, penetrasi sosial merupakan proses perkembangan keintiman hubungan yang disebabkan oleh keterbukaan diri antar individu. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teori penetrasi sosial ini merupakan proses perkembangan suatu hubungan dari yang renggang menuju lebih intim yang diakibatkan oleh keterbukaan diri antar individu. Sekarang kita akan membahas tentang wilayah tradisi. Jadi, tradisi penetrasi sosial ini termasuk ke dalam lingkup tradisi sosio-psikologis, yang mana tradisi ini berada pada wilayah paling kiri atau objektif. Mengapa demikian? Karena teori penetrasi sosial ini dapat diteliti menggunakan data untuk memprediksi suatu hubungan, sebagaimana wilayah objektif yang merupakan wilayah tradisi menggunakan data dan angka dalam penelitiannya. Pembahasan selanjutnya yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar, menurut West dan Turner, ada 4 asumsi dasar yang menjelaskan mengenai teori penetrasi sosial ini. Yang pertama, hubungan berkembang dari yang tidak akrab menjadi lebih intim. Suatu hubungan manusia dimulai dari tahap renggang menuju lebih intim dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, perkembangan hubungan bersifat sistematis dan mudah diprediksi. Meskipun kita tahu bahwa hubungan itu bersifat dinamis dan dapat berubah, sejatinya hubungan tersebut dapat kita prediksi dengan elemen-elemen yang mempengaruhinya, seperti waktu, sifat, dan lainnya. Yang ketiga, yaitu perkembangan hubungan mencakup depenetrasi. Selain suatu hubungan dapat berkembang menjadi lebih intim, ternyata hubungan tersebut juga dapat menjadi lebih renggang lagi, dikarenakan komunikasi yang bersifat konfliktual. Komunikasi ini cenderung destruktif dan melemahkan suatu hubungan. Asumsi yang terakhir yaitu keterbukaan diri merupakan faktor utama dalam perkembangan hubungan. Suatu hubungan berkembang karena adanya interaksi dan keterbukaan antar individu dalam jangkauan waktu yang sering dan berulang. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi utama. Fungsi utama dari teori penetrasi sosial, menurut Allman dan Taylor, teori penetrasi sosial ini dapat digunakan sebagai menjelaskan evolusi suatu hubungan interpersonal dan memprediksi arah perkembangan hubungan tersebut di masa yang akan datang. Pembahasan selanjutnya mengenai tokoh penetrasi sosial. Jadi ada 2 tokoh yang mencetuskan teori penetrasi sosial ini. Yang pertama ada Irwin Altman yang merupakan Profesor Emeritus Psikologi di Universitas Utah. Dan yang kedua yaitu Dalmas I. Taylor, seorang rektor dan Profesor Psikologi di Universitas Lincoln. Mereka merumuskan teori penetrasi sosial ini untuk menjelaskan bagaimana suatu hubungan dapat menjadi lebih dekat atau lebih intim. Pembahasan terakhir yaitu contoh kasus dari teori penetrasi sosial. Berita mengenai Ado dan Wendy Eri yang kenal melalui sosial media dan berujung menikah. Dilansir oleh Kumparan, mereka berdua dikabarkan saling dekat melalui platform sosial media Facebook dan TikTok. Hal ini tentu menjadi salah satu bukti mengenai teori penetrasi sosial, yang mana suatu hubungan tersebut terbentuk dari keterbukaan diri dan proses pertukaran informasi secara langsung maupun tidak langsung melalui sosial media. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Jendela Sekolah.